Baik, shalom, selamat pagi. Kurang semangat, belum semokol, belum sarapan. Semokol bahasa Manado ya. Yang masih di luar boleh silakan masuk. Kita akan memulaikan devotion kita di pagi hari ini di Jumat pertama ya tahun bulan Mei. Untuk itu mari kita mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur saat kita mau datang. Kita sudah melalui hari kelima bekerja, dan mari sama-sama kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Kita nyanyikan bait kedua. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini dari bait pertama. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, kami takkan takut akan apapun jika Engkau bersama dengan kami, Tuhan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari kita satu di dalam doa. Engkau Tuhan juru selamat dalam kehidupan kami yang kami perlukan setiap saat Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau hidup kami tentram dan damai.
Untuk itu Bapa, saat ini kami semua anak-anak-Mu datang tempat ini berfellowship bersama-sama, beribadah bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan kami mau senantiasa bersuka cita atas apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami datang menjadikan kehidupan kami persembahan di hadapan-Mu. Biarlah berkenan dan Engkau terima dengan segenap hati-Mu Tuhan, agar supaya ibadah kami ini menjadi persembahan yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati kami semua anak-anak-Mu dan juga hamba firman-Mu sebentar Bapak Yoke pribadi Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua, dalam pertumbuhan kami menghadapi setiap badai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka dan kami tabihkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kembali kita nyanyikan satu pujian sembari kita menyiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan.
firman Tuhan. Bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapa di sorga, pagi hari ini kami berkumpul kembali di tempat ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami terus membutuhkan Engkau. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah tempat sandaran kami yang kudus, yang kuat, yang berdaulat. Sehingga Tuhan, perjalanan hidup kami bukanlah menggunakan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah pagi hari ini Tuhan kami akan belajar bagaimana kami memiliki iman yang benar, iman yang teruji, iman yang sungguh membawa kepada kami Tuhan keberanian untuk melangkah bersama dengan Engkau. Pimpin kami, berikan hikmat-Mu, dan biarlah hamba-Mu yang lemah ini Tuhan dipimpin oleh Engkau, dan kami semua Tuhan boleh belajar bagaimana menjadi murid-murid-Mu yang berakar dan menjadi teladan bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar. Judul yang diberikan oleh Pak Noel kepada saya itu adalah bangkit dari ketakutan menuju keberanian iman. Ya, dasar firmannya itu diambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7 dan 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Ya, hari ini kita akan bahas sebuah tema yang tentunya relevan dalam hidup kita, khususnya dalam dunia pelayanan ya. Khususnya juga menjadi bagaimana kita bisa bangkit dari ketakutan menuju kepada keberanian. Ketakutan itu adalah salah satu emosi paling dasar yang pernah kita alami sebagai manusia. Tapi perhatikan ya, bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita tuh bukan takut kepada dunia, tetapi sebaliknya kita takutnya kepada Tuhan. Kalau kita diancam di dunia, kita ketakutan, berarti kita tahu bahwa kita tidak punya pegangan. Biasanya orang selalu begitu, dia mikir backup saya siapa. Tapi kalau kita berani terhadap dunia, itu berarti kita juga punya keyakinan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita bilang bahwa kita takut pada dunia, biasanya justru kita berani sama Tuhan. Ya, dan itu berbahaya kalau kita berani sama Tuhan. Oke. Nah, kita akan belajar hari ini dari Gideon dan dari Daud. Silakan next screen. Oke, nah ini Gideon ya. Latar belakangnya adalah Hakim-Hakim, wah saya nggak kelihatan, 6 ayat 15. Saya sih ajak mungkin kita buka dari Hakim-Hakim 6, agak lebih panjang dikit ya, jangan cuma satu itu aja. Supaya kita tahu latar belakangnya dengan baik. Ya, kita buka Hakim-Hakim 6. Oke, mulai dari ayat 1, nanti saya akan baca loncat-loncat ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah mereka itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Jadi orang Israel pada waktu itu sangat melarat. Mereka nanam, mereka bertani.
Tetapi setiap waktunya untuk apa namanya istilahnya, kalau kalau kita habis bertani kemudian kita ngambil waktu panen, ya. Waktu panen orang Midian dan orang Amalek datang bicara, oke? Dan tentunya banyak hal lain yang dia lakukan. Kemudian mencuri domba, sapi dan lain sebagainya. Oke? Kalau kita lihat di ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Tapi kalau kita lihat kenapa sangat melarat? Di ayat 1 tadi jelas sekali dibilangkan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, jangan kaget kalau kita jadi melarat. Bukan cuma soal duit, oke? Tetapi juga soal kualitas hidup kita. Oke? Sekarang kita lihat lagi, siapa itu Gideon? Oke, ayat 11. Ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Jadi dia sampai yang namanya mengirik gandum. Gandum itu kan berjelai-jelai gitu kan ya. Cara ngelepasinya kalau kita lihat seperti petani itu digebukin supaya lepas. Nah itu namanya mengirik tuh begitu. Oke. Tapi dia lakukannya di tempat pemerasan anggur. Kenapa di tempat pemerasan anggur? Karena tempat pemerasan anggur itu tersembunyi. Tempat pemerasan anggur itu bukan di tempat terbuka. Kalau tempat terbuka, selesai ngirik, gandumnya dirampok. Ya, jadi dia ngumpet. Nah, kalau kita lihat di ayat berikutnya, malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ya, jadi Gideon itu dibilang sama Tuhan sebagai seorang yang gagah berani. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat berikutnya, ya, Gideon itu adalah, kalau lihat ayat 15, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihat nggak tipikalnya si Gideon sama Daud waktu dia melawan Goliat? Kira-kira sama, ya, paling bungsu, paling kecil, nggak kayak Pak Donald yang badannya keker. Ada nggak Pak Donald sini? Ya, Pak Donald ini keker dia badannya, ya, ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kemudian yang berikutnya kita tahu ya, jadi latar belakangnya Gideon. Tetapi kalau kita lihat berikutnya lagi, dia itu berani sehingga bisa mengalahkan. Ya, kemudian di yang kedua, Allah itu memanggil dan mempersiapkan Gideon. Mari kita baca dari 17 sampai 22. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu, firman-Nya. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing. Oh, masih punya anak kambing. Ya. Dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkan di atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Basah nggak jadi rotinya? Basah, ya. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujung disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu, kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ya. Dan ayat 22, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ya, jadi kalau kita lihat di perjanjian lama, setiap kali orang itu bertemu dengan malaikat, dia beranggapan inilah waktuku mati. Jadi dia merasa dirinya bakal celaka, tetapi enggak, ya. Jadi Allah memanggil dia dengan cara yang seperti itu.
Dan ini mengajarkan bahwa Allah tidak memanggil orang yang sempurna atau yang sudah kuat dan berani. Satu, jelas nggak berani, kenapa? Dia ngumpet, ya kan? Kedua, dia merasa dirinya bungsu. Ketiga, dia merasa dari suku yang paling kecil. Ya, Manasya itu adalah keturunan dari Yusuf. Ya, sangat kecil. Kemudian kita lihat dari yang ketiga, keberanian Gideon dalam perang melawan Midian. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu dari yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku. Perhatikan ya, Tuhan gak mau kalau kita punya kekuatan yang besar, kemudian kita mengalahkan suatu kekuatan lain, habis itu dia bilang, karena saya kuat, maka saya menang. Tuhan gak suka tuh. Ya, tetapi Tuhan mau supaya mereka sadar kemenangan itu adalah karena Tuhan. Dan Tuhan saring. Ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Dan tinggallah 10.000 orang. Jadi asalnya berapa? 32.000. Sebetulnya kalau kita baca di Hakim-Hakim 6 tadi, yang namanya Amalek dan Midian itu jumlahnya berapa? Banyak sekali, sampai seperti belalang di padang gurun. 32.000 belum apa-apa. Ya, ini udah baru mulai udah turun 20.000. Ini kayaknya kita udah ngomong soal Gideon berkali-kali sih ya. Beberapa kali pertemuan. Ya. Kemudian Tuhan berfirman, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan bawah tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain, rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ya, supaya pendek, orang-orang pilihan, orang Israel, ya, yang melakukan segala sesuatu dengan tidak tahu aturan, tidak ada adab, ya, dia minum air langsung dari mulut dimasukin ke kolam, itu disingkirin. Yang beradab berapa? Dari 10.000 nih, cuma 300. Dan itulah yang Tuhan pakai. Jadi sebetulnya penyaringan Tuhan itu bisa kita lihat dari situ. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita udah dipilih, dikasih pelayanan, tapi cara kita melakukan pelayanan kita dengan cara yang tidak beradab. Oke, kita mesti hati-hati terhadap hal itu. Oke, sekarang kita masuk yang usah ayat 7, kita baca yang berikutnya deh. Aplikasi dari kisah Gideon. Ya, kita tahu ceritanya bahwa ujungnya mereka menang, betul kan ya? Udah pernah disampaikan, nggak usah diceritain lagi sekarang. Menangnya caranya gimana? Ada yang tahu? 300 orang itu berangkat perang hanya dengan membawa kendi, trompet, dan obor. Udah. Dan Tuhan yang bekerja sehingga mereka dikalahkan. Nah, dengan 300 orang tadi melawan orang Amalek, orang Midian sebanyak belalang di gurun. Kira-kira kalau secara pikiran kita yang normal, menang nggak? Enggak. Saya udah pernah sampaikan juga, biasanya orang perang itu bawanya apa? Tombak, panah, pedang.
Ini bawa begitu bisa menang. Jadi kerja Tuhan. Bisa nggak sekarang memegahkan diri? Ini menang karena kita orang-orang jago silat gitu, 300 orang. Sama sekali tidak bisa memegahkan diri. Jadi kalau kita menang dalam peperangan kita, jangan buru-buru bilang bahwa ini karena komitmen kita, karena kita pinter, karena kita hebat. Tetapi sama sekali karena Tuhan bekerja bersama dengan kita. Sebetulnya kita sih nggak terlalu dibutuhin, ya. Waktu zaman Musa pernah ada terjadi juga waktu Musa itu melawan Filistin, ya. Kalau tangannya turun kalah, kalau tangannya naik menang. Itu kan nggak masuk akal. Apa hubungannya? Jadi yang kerja itu adalah Tuhan. Baik, next screen. Ya. Atau mungkin balik dulu deh sekali lagi, sedikit lagi. Saya mau sampaikan sedikit. Nah, Gideon itu kalau saya tulis itu dari keraguan menuju keberanian melayani. Gideon itu menguji nggak? Dia pengen tahu siapa itu yang datang merintahin dia untuk melawan. Malaikat, karena dia bisa bakar daging anak domba yang dikasih roti disiram kuah. Gitu ya. Kemudian dia juga menguji, ini benar nggak sih Tuhan yang yang menjaga dia? Makanya dia uji lagi pakai kulit binatang, ditaruh di rumput. Ya, hari pertama dia bilang, kalau betul engkau Tuhan, maka potongan bulu itu basah besok pagi, tapi di sekitarnya kering. Hari berikutnya masih nggak percaya, diuji sekali lagi. Kalau di kelilingnya adalah basah dan bulu itu kering, dia mau. Oke, jadi kita perhatikan bahwa ujian yang dilakukan itu sangat berhati-hati. Ini benar dari Tuhan nggak? Nah, seringkali kita nih ya, pergi kebaktian, ke gereja, pergi bertemu dengan siapa aja, kita nggak punya keberanian untuk menguji hamba Tuhan kan? Nggak berani. Padahal kita harus uji. Kita harus cek betul nggak dia dari Tuhan. Lihat dia punya doktrin, lihat dari dia punya pengajaran. Kalau kita mendapat sedikit aja sesuatu yang secara doktrin berlawanan dengan Alkitab dan terbukti, jangan pikir dua kali. Pergi dari situ. Rugi kamu. You are wasting your time, you are wasting your money, gitu kan? You are wasting your efforts. Jangan sampai begitu, sayang. Lebih baik semua itu kita salurkan ke tempat yang sungguh-sungguh berarti. Ya, baik, yang berikutnya, kedua, Daud menghadapi raksasa dengan iman juga. Ya, jadi jangan dikira iman itu pokoknya iman, enggak. Seperti tadi si Gideon, dia beriman, pijakannya kuat enggak? Kuat. Iman itu tidak bisa membabi buta. Ya, saya suka ngeledek. Kalau kamu imannya membabi buta, saya kasih tahu, babi jadi haram buat kamu. Ya, tapi kalau kamu tahu pijakannya kuat, maka iman kamu itu benar. Oke? Daud menghadapi raksasa dengan iman. Latar belakang Daud kita udah pelajari lah. Saya nggak perlu cerita panjang lebar. Dari 1 Samuel 17, dia juga orang yang kecil. Badannya kecil, orangnya adalah orang yang paling bungsu. Dan dia waktu pekerjaan dia apa? Gembala domba. Kira-kira dia baca buku kepemimpinan nggak? Kira-kira dia baca buku perang nggak? Enggak. Tetapi dia tahu benar bahwa dia dijaga oleh Tuhan. Dan pada hari itu dia sedang pergi ke peperangan untuk menghadapi Goliat. Yang dilakukan apa? Bawa makanan. Sama saudara-saudara dia dianggap jahat karena dia, wah kamu datang ke sini cuma pengen ngelihat suasana perang. Ya, kayak zaman sekarang nih. Kalau ngelihat ada orang tabrak mobil, datang ke situ bukan buat nolongin, buat motret-motret bikin konten. Ya kan? Cari untung, makanya itu dibilang jahat. Ya. Dan Daud suruh pakai baju jirah, baju perang juga nggak bisa. Ya, itulah Daud. Kemudian kenapa dia punya iman kepada Tuhan? Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47.
Oke. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Benar ya? Oke. Tetapi aku, oh ini Daud ya yang berkata ya. Oke, maaf saya tadi kehilangan konsentrasi sedikit ya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Oke. Kemudian 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kita bisa bayangkan nggak? Orang yang kecil datang, punya ilmu perang enggak, punya ilmu kepemimpinan enggak. Dia datang nantang orang yang badannya gede, seorang jenderal, seorang gacoannya Filistin. Oke? Tapi dia udah tahu hasilnya sebelum dia ngelawan. Ya, dia tahu bahwa dia pasti menang. Seberapa imannya? Kenapa dia punya iman seperti itu? Sebetulnya kalau kita pelajari, lihat di 1 Samuel 17 ayat 36 dan 37 ya. Oke, kita baca deh 36 dan 37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi sekarang pertanyaannya lagi, imannya berpijak dari membabi buta atau imannya berpijak pada sesuatu yang sangat solid? Solid. Hidupnya jelas. Ya, pengalaman sebelumnya jelas. Bayangkan seorang kecil bawa ketapel, mau mengetapel singa atau beruang. Orang badannya gede juga belum tentu menang. Ya. Baik. Jadi aplikasi dari kisah Daud, kita belajar bahwa keberanian sejati lahir dari iman kepada Tuhan, bukan dari kekuatan atau pengalaman manusia. Tetapi dasar imannya adalah pijakannya kuat. Jangan saya pokoknya beriman. Ya, pokoknya beriman, saya maju aja. Pernah dialami nggak sama orang Israel begitu? Pernah. Waktu dia disuruh serang sama Tuhan, dia takut, nggak berani. Waktu Tuhan bilang jangan serang, dia maju. Yang terjadi apa? Ya kalah. Itu iman yang babi buta yang begitu. Ya, nanti cari deh kisahnya. Kapan ya orang Israel itu pernah punya iman yang babi buta dengan cara seperti itu? Pernah dengar nggak? Ada yang belum pernah dengar cerita itu? Ada kali ya? Oke, ya nanti cari. Oke, kemudian yang ketiga, screen berikutnya. Allah mempersiapkan kita untuk bertindak meski merasa lemah. Iman yang teruji meneguhkan langkah. Ya, ini kayak puisi. Tapi ini benar. Ya, kita kelihatannya lemah. Daud kelihatannya lemah nggak? Lemah. Gideon kelihatannya lemah nggak? Lemah. Tetapi dia sudah meneguhkan langkahnya dengan iman yang teruji. Allah itu tidak manggil orang yang sempurna, yang badannya keker, yang otaknya pinter, yang belajarnya luar biasa, S1, S2, S3, S4 gitu ya. Tetapi adalah seorang yang sungguh beriman teguh dan memiliki iman yang teruji. Oke, yang kedua, iman menjadi sumber keberanian. Nah, kalau dia sudah punya iman yang teruji,
Berani nggak? Berani. Kalau imannya tidak teruji, berani nggak? Ketemu Goliat, belum apa-apa dengkul udah goyang. Ya, ini nggak ketemu di depan dia, kamu ngajakin perang, kamu bawanya lembing, ya, bawa panah, bawa segala macam lah peralatan perang. Aku cuman bawa nama Tuhan. Tindakan nyata dalam hidup kita yang ketiga. Jadi jangan cuman punya iman, tetapi bertindaklah, ya. Bangkit dari ketakutan, ambil langkah. Karena langkah itulah yang meneguhkan apakah kamu benar beriman atau tidak. Ya, saya beriman kuat, gitu ya. Tetapi begitu ngadepin hal yang mengerikan, bukannya kita lawan, kita kabur. Ya, jangan sampai terjadi. Dan yang keempat, ada satu kata yang pendek di sini. Ujilah. Uji dulu. Jangan buru-buru bilang saya beriman. Uji, betul nggak kita punya iman? Supaya jangan iman kamu tuh berpijak pada sesuatu yang kosong. Uji apakah saya benar-benar berpegang pada kekuatan Tuhan apa enggak. Uji apa kita benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita apa enggak. Jangan berani karena biar kelihatan keren. Jangan berani karena supaya kelihatannya kita dibandingin sama orang-orang lebih rohani kita. Jangan. Ya. Ada iblis menyerang. Wah, saya doain dalam nama Tuhan pasti pergi. Pikir dulu baik-baik. Kamu betul berpegang pada Tuhan atau berpegang pada kekerenan aja? Pernah ada di Alkitab juga dibilang, ya, karena dia ngelihat, Paulus itu kalau doa dalam nama Yesus, maka iblis kabur. Yang terjadi apa orang itu? Diperkosa sama iblis. Ya, Pak Kiting tahu ceritanya ya. Jadi jangan bilang, pokoknya dalam nama Kristus, enggak. Uji dulu. Anda betul-betul hidup dalam Tuhan atau paling tidak punya keinginan enggak untuk hidup menjadi seorang yang sungguh beriman. Kalau enggak punya, pikir-pikirlah. Ya. Jangan sampai kita diperkosa iblis, memalukan. Oke, sekarang yang berikutnya. Pendalaman dan refleksi. Sekarang balik, mengapa kita sering merasa takut? Kan tadi udah cerita macam-macam tuh. Kenapa kita takut? Tadi yang bisa jawab nggak? Karena kita punya iman tidak berpijak pada sesuatu yang solid. Kalau kita berpijak pada yang solid, kita takut nggak? Enggak. Oke? Kemudian bagaimana cara mengatasi ketakutan? Ya uji diri kita sendiri. Ya, pastikan kamu mendekatkan diri pada Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan memang berpihak pada kita. Jangan cuma sekedar modal keren. Ya, modal merasa dirinya lebih rohani daripada yang lain. Ya, dikit-dikit bilang, orang itu mah imannya secuil. Padahal Tuhan bilang iman secuil itu bisa memindahkan gunung. Ya, dan contoh lain dalam Alkitab banyak bener dah. Oke, next. Saya nggak usah sebutin dah. Atau boleh juga sih, sedikit deh. Ya, Musa memimpin bangsa Israel. Musa itu nggak berani ngomong, tapi dia bawa orang 600.000 laki-laki nyebrangin padang pasir, nyebrangin laut. Ya, kemudian Petrus disuruh pergi menuju Yesus. Ya, waktu dia tahu itu Yesus, maka dia berani. Tapi ternyata imannya kurang kuat. Dia lihat godaannya berat. Yang terjadi apa? Tenggelam. Ya. Kemudian kalau dia dasar ikut Tuhannya tidak benar, baru dicek sama, dalam tanda kutip ya, orang-orang yang rendah gitu ya, katakanlah. Bukan orang-orang berpangkat tinggi. Kamu murid dia kan? Cuma ditanya gitu langsung bilang, enggak, saya nggak kenal dia. Mana imannya? Ya. Oke, nah itu contoh-contoh dari Alkitab. Kemudian kita tahu nggak sekarang next, ya. Nah, jadi kita jangan takut. Tadi di waktu di awal saya udah bilang kalau kita takut sama Tuhan,
kita pasti berani sama dunia. Tapi kalau kita berani sama Tuhan, biasanya kita takut sama dunia. Ya, definisi takut nih, kita lihat di Wahyu 21 ayat 8. Ya. Nah, orang takut itu ujungnya sial, ya, atau bodoh. Kemarin saya ngobrol sama Pak Yonas, bedanya sial sama bodoh apa? Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, kategori orang penakut yang di atas itu adalah orang yang sama dunia takut. Oke? Dia takut kurang duit, takut diserang orang, ya, takut wajahnya nongol di media sosial, dikata-katain orang. Nggak perlu. Itu penakut. Karena kalau kita penakut yang begitu, ujungnya kematian yang kedua. Ya, tapi kalau kita sama Tuhan, kita memang harus takut. Sehingga ngadepin yang begini, Allah di pihakku, siapa lawanku? Gitu dong, ya. Dan kemarin yang saya ngomong soal orang itu bodoh atau pinter, ya. Kalau dia tidak pernah menguji dirinya sendiri, tapi dia berani sok melawan orang kerasukan setan misalnya, itu kalau tahu-tahu setan menyerang dia, itu namanya bodoh atau sial. Ada orang bilang ya sial saya, setannya kuat. Bukan, itu bodoh. Karena kamu tidak berdasarkan injekan iman yang benar. Kalau kamu injekan imannya benar, kamu ngelawan orang itu, kamu nggak bakal kalah. Nggak ada setan yang terkuat sekalipun yang bisa melawan kamu. Tapi kalau kamu nggak berpijak pada kekuatan yang benar, kamu nyoba melakukan itu dan kamu diserang iblis, jangan bilang kamu sial. Kamu bodoh. Ya, maaf, terpaksa harus kasih tahu begitu. Oke, kemudian tadi ada ayat satu lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita tidak ada di dalam kasih, ya, maka kita ketakutan. Apa sih artinya dalam kasih? Dalam kasih itu artinya kita pegang kebenaran. Dan kita memiliki kasih Kristus. Karena pemilik kasih itu cuma Tuhan. Oke, benar nggak kita hidup dalam kasih Kristus? Ya, itu contoh. Ya, kenapa saya sebut ini definisi takut? Sebetulnya takut itu kalau kita lihat, ya, itu senantiasa kita tuh menghindar dari tindakan yang seharusnya kita ambil. Supaya apa? Supaya jangan-jangan saya dikalahin, malu ah. Jadi menghindar. Kemudian merasa cemas dan gelisah berlebihan, sehingga menghambat iman dan keberanian. Terus fokus kita ternyata orang penakut itu hanya pada kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Kalau menurut Alkitab, orang penakut itu udah pasti ujungnya maut, ya. Kata penakut dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani, ya, penakut yang di Wahyu tadi, yaitu deilos, berarti takut, malu-malu atau pengecut. Jangan sampai kita di dunia dilihat seperti itu. Terus terang saya waktu pertama kali masuk ke Yaski dan ketemu sama Bob Barks, itu dia bilang, ya, ini bukan untuk nyindir ya. Dia bilang Yaski itu beraninya cuma ke kelompok Kristen yang baik. Itu yang dia sampaikan. Saya terjemahin di kepala. Masa sih? Karena itu berarti kita dipandang sama dia kita penakut. Padahal ternyata kita enggak. Cuma kesempatannya aja yang belum kelihatan. Dan saya bersyukur bahwa sekarang tidak ada lagi FEBC Internasional yang mengatakan kita penakut, karena kita bekerja sungguh-sungguh dengan komitmen yang benar. Jangan sampai itu terganggu dengan hal-hal yang tidak perlu, ya. Kemudian definisi waspada. Markus 14 ayat 38.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini saya bilang adalah bagian dari definisi waspada. Tuhan bilang apa? Kalau kita waspada, pasti kita mempersiapkan diri dengan doa dulu. Dan kita senantiasa berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu artinya apa? Saya pernah ngomong soal jaga diri dan jaga image. Apa jaga diri? Jaga diri itu kita cek diri kita, uji. Gimana ngadepin ini, gimana ngadepin itu. Tapi kalau jaga image, itu penakut sebetulnya. Oke? Next. Ayat yang berikutnya. Wahyu 2 ayat 2 ya. Oke. Nah, ini adalah berjaga nih. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini Tuhan ngomong pada gereja di Philadelphia, ya. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Lihat ya kata-kata ini, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Artinya apa? Tuhan sangat menghargai apabila kita ngecek, kita nguji. Jangan mentang-mentang dia nyebut dirinya, sekarang banyak nih, ya, orang menyebut dirinya saya prophet, saya messenger, saya rasul. Begitu dia nyebut rasul, wah kita nggak berani ngecek. Begitu nyebut dirinya prophet, wah pasti dia punya mujizat dari Tuhan. Nggak berani kita uji. Tetapi kalau kita menguji, sebetulnya Tuhan sangat menghargai kita, ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi jangan takut bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Uji, ya, pemimpin rohani Anda, cek, benar nggak? Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jangan sampai kita kena sesat karena pendusta. Dan ingat kalau dia pendusta, kita ada di situ. Ya, orang dunia bilang kalau dia nyebur ke kali, kita nyebur. Dia masuk jurang, kita masuk. Biaya hidup kita bayar buat dia. Biaya waktu kita bayar buat dia. Biaya energi kita berikan buat dia. Tetapi ternyata masuknya ke neraka. Sial nggak? Itu namanya sial atau bodoh. Ya, karena nggak mau nguji. Ya, iman yang berani itu harus nguji supaya kita jadi pandai. Ya, oke. Kemudian perbedaan utama takut dan waspada. Secara emosi, catatan saya ya, orang takut itu cemas, gelisah dan panik. Atau di situ. Ya. Sedangkan orang waspada itu tenang, fokus dan siap siaga. Ya. Kemudian dampak pada tindakan, menghindar, berhenti, ragu-ragu. Oke, tetapi kalau waspada bertindak bijak, artinya dia pikir baik-baik. Mengambil langkah pencegahan, mitigasi, dipikir dulu, kemudian menguji. Karena tindakan kita bisa membuat kita masuk kategori mana nih? Kalau sial masih mending, kalau bodoh, wah, susah deh, ya. Kalau sial itu misalnya kita udah nabung banyak, tahu-tahu dicuri sama orang bank misalnya, itu sial. Tapi kalau kita udah nabung banyak, gitu kan, terus kita pakai buat hal-hal yang nggak perlu, terus habis itu begitu ada kebutuhan yang mendesak, nggak punya duit lagi, itu namanya bukan sial, itu namanya, nah, kalian sebut sendiri dah. Oke, fokusnya pada ancaman dan kemungkinan buruk, fokusnya ke situ aja. Tapi kalau waspada pada realitas situasi dan solusinya. Kemudian pengaruh pada iman, menghambat iman dan keberanian, ya, orang takut. Kalau pengaruh pada iman di waspada adalah memperkuat kesiapsiagaan dan kebijaksanaan, terus perkuat diri. Ya, tadi contoh Alkitab saya udah sebutkan kan ya, Petrus, kemudian yang berani, Yesus berjaga-jaga dan berdoa. Oke, next. Nah, mengapa kita harus berani memilih waspada daripada takut? Ya,
Itu artinya beriman. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam iman yang penuh keberanian, bukan dalam ketakutan yang melumpuhkan. Waspada memungkinkan kita untuk tetap realistis dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan, sambil tetap percaya bahwa Allah menyertai dan melindungi kita. Ketika kita waspada, kita tidak membiarkan ketakutan menguasai hati dan pikiran kita. Sebaliknya, kita mengandalkan kuasa Allah dan hikmat-Nya untuk mengambil keputusan yang benar dan melangkah maju dengan keyakinan, ya. Oke, next. Kesimpulan terakhir. Wah, ini bacaannya banyak kecil-kecil. Ya, saya kira sampai di sini firman Tuhan, dan biarlah itu benar memberikan hikmat bagi kita dan kita bisa menjalani kehidupan kita bukan dengan takut, ya, tetapi dengan waspada. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami bersyukur hari ini Bapa kami sudah belajar sedikit dari firman-Mu, dan biarlah Tuhan hikmat ini bukan kami kubur, tetapi justru kami simpan dalam hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan beroleh waktu untuk boleh melayani Engkau, memuliakan Engkau, dan memberikan segala effort dalam hidup kami untuk memuji, memuliakan, dan membawa orang lain juga Tuhan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Yoke pribadi yang sudah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dibawa ke depan, kita akan nyanyikan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, ya tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan, juga rekan-rekan melalui Zoom yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan melalui Yaski. Biarlah ini menjadi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah kembali menguatkan iman kami, agar kami tetap senantiasa percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami, dan kami tidak akan takut terhadap segala hal tipu muslihat kuasa kegelapan Tuhan. Namun biarlah kami mau tetap percaya kepadamu, karena kami memiliki Tuhan yang berkuasa. Dan kami mau berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang memberikan melalui tempat ini dan juga melalui Kris Tuhan. Dan senantiasa Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, buah tangan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, agar senantiasa mereka juga melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan mereka dengan sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini Engkau pakai Tuhan untuk mendatangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, dan kembali saya jemput kita bangkit berdiri. Kembali kita nyanyikan pujian Di Saat Badai Bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai Kembali saya minta kesediaan dari Bapak Yoko pribadi untuk menutup kita di dalam doa, dan juga bersyafaat dan doa berkat. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang berdaulat, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk pelayanan Yaski Tuhan. Biarlah pelayanan di sini menjadi bermanfaat, menjadi berarti, khususnya untuk kebesaran nama-Mu. Dan juga Tuhan untuk FEBC secara keseluruhan, supaya kami melakukan segala pelayanan kami bukan untuk kemegahan kami, bukan supaya Tuhan kami merasa bangga bahwa kami terlibat dalam pelayanan ini, tetapi biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan kami Tuhan ikut di dalam kemuliaan yang Kau tunjukkan bagi dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan perekonomian dunia saat ini, di mana banyak peperangan yang menyebabkan permasalahan dalam valuta, dalam minyak, dalam energi, dan lain sebagainya. Dan khususnya di Indonesia ini, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja terus untuk menyatakan bahwa Indonesia sungguh membutuhkan Engkau. Kami akhiri devotion kami pagi hari ini Tuhan, dengan firman yang Kau berikan bagi kami di Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan yang dilihat sebagai suatu teladan, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.
Silakan duduk, kita bersaat teduh sebentar.